Hai guys, kita jumpa lagi dalam acara kesukaan kalian semua, yaitu Success Story. Kali ini saya ditemani oleh Hani Putri. Hani Putri ini seorang model, bintang iklan, dan presenter. Ya, jadi emang udah jago berada di depan kamera ya. Mudah-mudahan. Oke, yang kita akan bahas kali ini adalah Scarlett Johansson. Salah satu bintang termahal di Hollywood ya saat ini. Pengen tahu kan kisah suksesnya Scarlett Johansson? Saya yakin kalian juga banyak penggemarnya Scarlett Johansson, karena kita tahu perjuangan Scarlett juga tidak mudah nih, banyak jatuh bangunnya. Dan siapa nih sebenarnya Scarlett Johansson? Scarlett Johansson ini terlahir dari keluarga yang cukup susah juga. Orang tuanya sangat berpas-pasan, bahkan mereka ini sempat hidupnya itu tergantung oleh support dari pemerintah. Wow. Segitu susahnya. Segitu susahnya ya Pak ya? Iya gitu. Scarlett Johansson ini lahir tanggal 22 November 1984. Jadi misalnya kalau ada yang ngefans berat sama Scarlett, pengen ngucapin ulang tahunnya, udah tahu lah tanggal 22 November ini. Dia juga punya beberapa bersaudara, bahkan ada yang kembar juga saudara punya Pak. Jadi dia punya kembaran tapi laki-laki. Dia 4 bersaudara loh. 4. Tapi sama dia ada twinnya, ada saudara kembarnya, tapi cowok, jarang-jarang loh cewek cowok gitu. Iya, beruntung banget ya keluarganya ya Pak. Iya, namanya Hunter Johansson. Oke, sebelum kita lanjut bahas lebih dalam lagi, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share gitu, supaya kita terbantu juga buat konten-konten berikutnya kan. Makin banyak yang suka program kita ini, makin semangat kita untuk bikin konten-konten baru. Iya, tentang suksesnya seorang ya Pak ya. Iya. Itu kan motivasi banget untuk orang-orang di luar sana, nggak cuma di Indonesia aja tapi seluruh dunia. Scarlett ini orang tuanya itu adalah Methany Sloan, ibunya. Kemudian ayahnya itu Kristen Johansson. Nah, aku yakin kan kamu juga penggemar si Scarlett Johansson ya, pasti kamu suka banget sama dia. Kamu tahu dong tentang kisah keluarganya seperti apa, atau mungkin kakeknya? Kakeknya ya, jadi Scarlett ini ketika waktu kecil dia itu suka diajak main atau nonton gitu Pak sama ibunya, karena ibunya itu hobi banget nonton film. Dan ternyata kakeknya adalah seorang sutradara penulis. Oke, Hani, jadi karena kebiasaan Scarlett itu diajak nonton dari kecil, nah akhirnya dia muncul bakat terpendam. Walaupun gitu, coba casting kesana kesini tuh nggak mudah untuk diterima. Apalagi di Hollywood Pak ya. Iya, nggak mudah, persaingannya ketat banget kan. Itu. Hani, jadi gini, di usia 9 tahun ini Scarlett Johansson berkali-kali casting, ditolak, ini segala macam, akhirnya dapat peran. Umur 9 tahun itu tahun 1994. Film pertamanya itu adalah komedi fantasi berjudul North. Oh, here we go. It's so great having you here, North. I've always wanted a brother to throw to. Yeah, and now I have 2 big brothers to look out for me. Nah, abis 94 dia casting lagi, lumayan lama lagi, dapat lagi di tahun 95, judulnya Just Cause. Ini. Dan Lucy Fell di 96, berarti hampir tiap tahun dia main film, walaupun cuma dapat satu. Artinya kita mesti belajar dari sini bahwa memang memulai sebuah karir itu butuh perjuangan. Betul Pak. Ya, bayangin satu film 1 tahun. Habis bikin satu film dia coba lagi casting kemana-mana, ditolak, tapi dia nggak putus asa. Itu cilik loh. Cilik ya? Iya, itu masih artis cilik gitu. Dan waktu itu dia masih dipegang, dimanajerin sama mamahnya sendiri ya Pak waktu itu ya? Iya. Jadi dia berjuang bersama keluarganya juga pada saat itu. Tapi bagusnya ini 96 bukan cuma satu film, jadi 94 satu film, 95 satu film, 96 dapat 2 film dia. Wah. Satu Lucy Fell, satu lagi Many and Low tahun 96. Dan di Many and Low dia masuk sebagai nominee Best Lead Female dalam ajang Independent Spirit Award. Wow. Kecil-kecil kan? Cabai rawit nih pakainya. Makanya itu masih umur berapa tuh? 12-13 tahun. Iya, karena 9, 10, 11 mungkin umur belasan ya Pak ya? Iya, masih 13 tahun atau 12 tahun. Kemudian dia mendapatkan ini masih beranjak remaja lah, mungkin masih di usia 15 tahun itu dia mendapatkan pemeran utama loh. Judul filmnya itu The Horse Whisperer. Oh, itu jadi pemeran utama dia. Pemeran utama, dan itu peran yang serius dia dapat situ. Walaupun itu bercerita tentang agak-agak fantasi, tapi dia lead aktrisnya. Tapi dia pemeran utamanya. Iya, jadi antara anak kecil
kecil memasuki usia remaja lah, di usia 15 tahun itu. Tahun 98 filmnya. Kemudian Scarlett juga pernah bermain dalam Home Alone 3. Iya. Kamu nonton nggak Home Alone? Semua saya nonton. Nonton ya, seru ya Pak ya? Seru, 1, 2, dan 3. Aku suka banget film itu. Gitu. Nah dia sebagai Molly Pruitt. Nah kemudian ada lagi genre lain yang dia main nih. Genre film yang berhasil dia mainkan itu termasuk dalam kategori film romantik Lost in Translation. The more you know who you are and what you want, the less you let. Berarti dia main di film kayak macam-macam film ya Pak, film serius, film percintaan, film anak-anak. Oh iya, namanya seorang artis itu harus punya pengalaman dalam berbagai peran. Biasanya mereka kalau memulai awal-awal karir itu memulai dari peran apa dulu, mereka terima semuanya sampai mereka kebentuk karakternya. Kemudian 2003 itu beranjak mulai teenager lah, anak yang makin matang karakternya itu, dia juga mendapatkan peran juga dalam film Girl with a Pearl Earring. Jadi gadis dengan anting mutiara kayak gitu. Oke, satu titik balik yang penting nih Hani di dalam hidupnya Scarlett ini adalah dia berhasil direkrut oleh grupnya Marvel, MCU, Marvel Cinematic Universe gitu. Orang yang berhasil masuk di dalam produksinya Marvel itu kita udah tahu lah, dia levelnya udah pasti tinggi, terkenal lah gitu ya Pak ya. Makanya kenapa dia menjadi artis termahal, menjadi artis nomor 1 ya, karena memang dengan kualitas perannya, dengan pengalamannya berhasil diambil oleh grupnya Marvel. Akhirnya she's jadi something, dan yang menarik dia menjadi Star Booster. Star Booster itu benar-benar dia mendapat peran yang nge-boost juga, tokoh utamanya. Jadi menjadi pelengkap, pemanis, pendorong, pendorong dalam kategori bisa mendorong salesnya juga, karena kan Tony Stark juga punya fans, si Scarlett Johansson juga punya fans juga kan. Nah ya, jadi biasanya produser itu melihat ada nilai tambah nih di Scarlett, dia bisa ngedorong sales, penjualan, fansnya cukup bagus, cukup banyak fansnya juga. Jadi akhirnya dia jadi Star Booster nih. Hani, kamu tahu nggak Black Widow pertama kali muncul di mana? Di Iron Man Pak, Iron Man 2 dia sebagai sekretaris. Waktu itu aku nonton filmnya dan aku juga kayak, siapa ini cewek ya gitu. Terus kok karakter mukanya, terus kayak aura bintangnya tuh bener-bener kayak, sampai aku Google searching siapa sih dia gitu kan. Ternyata dialah Scarlett Johansson. Karena mukanya bagus nih. Dia jarang loh ada artis punya muka seperti berkarakter ya Pak ya? Scarlett Johansson. Oke Han, tadi kan kamu udah tahu nih karakter Black Widow itu pertama kali si Scarlett main dalam film Iron Man 2 kan? Yes. Tetapi Marvel bukan cuma ngajak di situ aja, dia hampir di setiap produksinya Marvel ini Scarlett muncul loh. Iya, ada beberapa ya Pak ya? Ada beberapa, ada Captain America 2, terus The Avenger muncul lagi di dalam Infinity War, terus sama The Avenger yang The Endgame yang terakhir itu. Satu hal yang kita tahu bahwa Scarlett Johansson ini punya bobot tersendiri. Pak, tahu gak sih Scarlett ini selain sebagai pemain film, dia juga pengisi acara juga Pak di film The Jungle Book. Jungle Book dan film Sing. Sing sebagai S, Jungle Book dia sebagai K. Hani, kamu tahu nggak dia ini bukan cuma punya kemampuan bakat acting loh. Dia juga bikin lagu, dia bisa nyanyi. Ya, dia punya kemampuan nyanyi karena suaranya tuh punya ciri khas. Jadi dia bikin 2 album loh kemarin. Satu yang Anywhere I Lay My Head, yang kedua itu Break Up. Nah itu album ya, dia juga nyanyi selain acting, wah very multi talented banget. Nah kemudian di film juga ada lagu-lagunya loh. Dia nyanyi di film Her 2014. Judul lagunya The Moon. Terus ada lagi di 2012 itu Chasing Eyes. Judul lagunya Before My Time. Kemudian ada lagi film He's Just Not Into You, The Last Goodbye. Dia juga pernah membuat suatu band Pak. Grup band. Iya, gila kan, parah. Ini apalagi sih dia yang nggak bisa, apaan sih Pak? Dia semuanya selalu bisa. Nah, bandnya dia ini namanya The Singles. The Singles, luar biasa kan? Keren banget sih Pak. Saking cantiknya, saking karismatiknya itu, yang ngejar dia banyak banget loh. Pastilah Pak, ya kan? Saya aja yang cewek ngelihatnya, aduh kayaknya wow, apalagi laki-laki kan, bener gak? Makanya, dan dia
Itu namanya perjalanan kisah cinta dia, love story-nya dia itu wow, gila Luar banget. biasa ya, Pak ya? Luar biasa banget. Jadi dia mantan kekasihnya siapa? Tahu nggak? Siapa? Pacarnya banyak loh. Siapa, Pak? Tapi Pasti bukan, semuanya. enggak, tapi dia bukan pacar apa bareng-bareng dengan beberapa ini enggak. Enggak, ada yang selesai satu, selesai satu gitu. Siapa ya? Justin Timberlake. Justin Timberlake mantan pacarnya, Pak. Wah, Iya. keren banget. Josh Hartnett. Oke. Jared Leto. Jared Leto kan pernah dapat peran itu juga, apa, The Joker. The Joker ya? Iya, Oh, wow, itu salah satunya. boyfriend-nya juga ternyata. Sama mantan suaminya Madonna, tahu nggak siapa? Siapa, Pak? Nggak tahu saya. Sean Kasih tahu. Penn. Sean Penn. Iya. Oke, nanti kita bahas deh, Pak. Kita bahas lagi. Nanti ada kita bahas tentang Sean Penn. Tentang Sean Penn. Kita Kayaknya bahas- menarik tuh, Pak ya. Kita akan bahas juga tentang Madonna, banyak kok ininya. Kemudian dari love story itu beranjak ke pernikahan. 2008 dia nikah, itu pernikahan pertama dengan aktor film The Deadpool. Deadpool. Pernah lihat dong The Pernah, Deadpool kan? pernah, Pak. Tuh, itu dengan Ryan Reynolds. Iya, tapi itu cuman berlangsung 2 tahun ya, Pak ya, dan mereka Enggak lama kok. 24 bulan. 24 bulan sama aja, 2 tahun. Itu kemudian Nikah lagi, Pak. nikah lagi nih 2014, jadi sempat menjanda beberapa tahun. Kalau di Indonesia itu nggak ada janda beberapa tahun yang langsung disabet 3 bulan. 3 bulan langsung ini lagi. Kalau di Indonesia ya, Pak ya. Saya enggak. Oke, nah terus pernikahan kedua itu 2014 dengan Romain Doriak. 3 tahun. Iya. Pendek-pendek ya, 2 tahun 3 2 tahun. tahun 3 tahun. Kayaknya bosenan orang di sana. Karena kan si dia ini kan, Pak, umurnya baru 36 tahun, Pak. Jadi pernikahan 2 tahun, terus yang kedua kan dia dapat anak perempuan ya yang namanya Rose Dorothy Dauriak. Kemudian tahun 2019 bertunangan dengan Colin Jost, pembawa acara Saturday Night Live. Itu salah satu pembawa acara kondang juga di Amerika tuh. Fakta apa yang kamu tahu tentang Scarlett Johansson? Selain dia dimanajerin sama mamanya sendiri, dia juga dinobatkan sebagai wanita paling seksi di dunia, Pak. Gila. By Esquire. Iya, Itu 2016 dan 2013. Iya, majalah Esquire 2016. Kemudian Dan 7 tahun kemudian tetap masih sebagai wanita terseksi di dunia. Emang seksi sih, Pak ya. Coba Bapak kayaknya melihat dia seksi gak, Pak? Sangat. Wah. Enggak, sex appeal-nya tinggi banget. Dia punya sex appeal tinggi banget. Saya bisa katakan dia sebagai Marilyn Monroe versi modern lah. Wah, Itu. kulitnya dan rambutnya. Kayak dia mau rambut gelap, mau rambut putih, kayaknya diapain aja udah. Mukanya nih yang punya karismatik tinggi. Karismatik banget ya, Pak ya. Iya. Emang itu yang nggak bisa dibohongin sih. Dia adalah simbol seks sedunia. Wow. Simbol seks. Jadi artis itu yang masuk ke museum Madame Tussauds itu tidak mudah. Tidak mudah ya, Pak ya. Iya, dia masuk di 2, satu di New York, di Madame Tussauds di New York, satu lagi di New Delhi. Jadi dia India punya ya, Pak ya? patung di Madame Tussauds itu ada 2 di 2 tempat Amerika berbeda di dan dunia. India ya, Pak ya. Iya, artinya emang Akui di artis dunia. yang diakui banget di dunia gitu. Kemudian dia juga ya kita tahu lah tertinggi sekarang ini. Oke. Bayaran tertinggi. Iya. 2007 dinobatkan sebagai selebriti paling seksi oleh majalah Playboy. Wow. Majalah Playboy aja menobatkan dia sebagai sexy woman in the world gitu ya, Pak ya. Oke, tahun 2011. Oke. Oke. Dia pernah dapat musibah. Iya, 2011 jadi korban itu. ya, Pak ya. Iya, dia jadi korban hacker. Oke. Hacker nih emang nih, Jadi kurang ada hacker ajar. yang sengaja menyebarkan foto-foto bugil dia. Padahal itu foto pribadi dia ya, Pak. Iya, Kasihan ya, Pak ya. Itu koleksi pribadi dia gitu. Ya, Ya, namanya masalah apa pasti ada aja ya di kan. dunia ini kan pasti ada yang namanya orang baik, ada orang yang tidak baik. Yang sirik, ya Iya. kan? Ya, tapi itu membuat dia makin kuat, makin strong. Iya. Dia aja sudah memenangkan 60 penghargaan dan 215 nominasi. Gila. Sekarang gimana kalau kita kepoin tentang kekayaannya si Scarlett ini, Pak? Kamu ragu dengan kekayaan dia?